wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema scope of sourcing. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dimulai dari ini. Saya individual Lumbang dengan 3 digit NIM terakhir 048. Saya Nagesha Alia dengan 3 digit NIM terakhir 048. Saya Jati Istri Kirana dengan 3 digit NIM terakhir 086. Saya Aisyah Tata Nurmawati dengan 3 digit yang terakhir 051. Saya Nadia Barik Media dengan 3 digit NIM terakhir 003. Saya Ramadhan Dulu Bataka dengan 3 digit NIM terakhir 044. Yang pertama ada definisi dan tujuan. Searching adalah proses mencari dan bermitra dengan pemasok atau produsen yang paling sesuai untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Tujuan searching adalah memastikan aliran inventaris yang stabil, mendukung kelangsungan operasional, serta menjaga efisiensi biaya dan standar kualitas. Selanjutnya itu ada ekonomi of scope. Jadi ekonomi of scope ataupun ekonomi ruang lingkup adalah prinsip ekonomi dalam penghematan biaya yang dicapai dengan memproduksi barang ataupun jasa dengan waktu yang bersamaan, di mana biaya produksi itu akan menurun seiring dengan bertambahnya variasi produk yang diproduksi dengan sumber daya yang sama. Untuk mencapai ekonomi of scope itu ada 3 cara. Yang pertama itu ada manufaktur fleksibel, yaitu memanfaatkan semua bahan baku dan juga fasilitas produksi yang sama untuk menciptakan barang yang baru. Sebagai contoh, itu ada perusahaan atau pabrik kemeja yang menggunakan potongan dari sisa kain menjadi barang lain seperti ikat kepala ataupun sapu tangan. Dan yang kedua, itu ada diversifikasi terkait, yaitu memanfaatkan keahlian operasional, sumber daya, dan juga kapabilitas di seluruh organisasinya. Sebagai contoh, itu adalah perusahaan yang mempunyai gudang yang luas, mereka bisa menyewakan sebagian dari gudang tersebut kepada perusahaan lain. Dan yang terakhir, itu ada penggabungan dan akuisisi. Menggabungkan perusahaan yang menghasilkan produk yang sejenis atau yang saling melengkapi, itu akan menghemat biaya produksinya. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan antara economies of scope dan juga economies of scale. Yang pertama, economies of scope. Jadi, economies of scope itu adalah sebuah prinsip yang berfokus pada definisi yang didapat dari memproduksi berbagai produk yang berbeda, tetapi tetap menggunakan sumber daya dan juga fasilitas yang sama. Lalu, economies of scale. Jadi, economies of scale ini adalah prinsip ekonomi yang berfokus pada efisiensi yang didapat dari memproduksi lebih banyak unit dari satu produk yang sama. Dengan kata lain, semakin banyak unit yang diproduksi, semakin rendah pula biaya rata-rata per unitnya. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai identifikasi stakeholder. Stakeholder atau pemangku kepentingan adalah individu atau suatu kelompok yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Nah, tentunya mereka memiliki kepentingan dan kepentingan tersebut akan mempengaruhi perusahaan akan mencapai keberhasilan ataupun kegagalan. Stakeholder sendiri memiliki 3 atribut utama, yaitu atribut urgensi, legitimasi, dan juga kekuasaan. Stakeholder yang memiliki 3 atribut tersebut akan dikatakan sebagai definitif, yaitu stakeholder yang harus diprioritaskan. Stakeholder sendiri memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu stakeholder primer, yang kedua stakeholder sekunder, dan yang ketiga stakeholder kunci. Stakeholder primer itu adalah pihak yang berkaitan erat dan berhubungan langsung dengan perusahaan. Contohnya ada masyarakat, lembaga masyarakat, dan juga manajer publik. Masyarakat memiliki kaitan langsung dengan perusahaan akibat masyarakat adalah pengguna dari produk tersebut. Kemudian ada lembaga masyarakat, itu adalah pihak-pihak yang dapat menyalurkan aspirasinya dalam pelaksanaan keputusan. Kemudian manajer publik adalah pihak yang bertanggung jawab atas penerapan dari keputusan perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu stakeholder sekunder, itu adalah pihak yang tidak berhubungan secara langsung. Contohnya adalah lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta perguruan tinggi. Lembaga pemerintah sendiri adalah pihak yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat mempengaruhi keputusan dari perusahaan. Sedangkan lembaga swadaya masyarakat adalah pihak-pihak yang merasakan dampak, manfaat, serta rencana dari perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi berkaitan dengan akademisi yang berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Yang ketiga adalah stakeholder kunci, yaitu pihak yang memiliki kewenangan resmi dalam menetapkan keputusan.
harus didasarkan pada minat, pengaruh, dan tingkat partisipasi dari stakeholder. Nah, biasanya ini bisa digunakan menggunakan power interest split. Nah, yang pertama itu ada high power high interest atau terlibat penuh. Stakeholder yang ditempatkan di bagian ini adalah stakeholder utama. Perusahaan perlu menjalin komunikasi sesering mungkin dengan stakeholder tersebut. Kemudian yang kedua ada high power low interest atau tetap puas. Untuk menjalin hubungan dengan stakeholder perusahaan harus melakukan cukup upaya agar membuat stakeholder merasa puas. Misalnya memberikan informasi saat pembuatan produk telah selesai dan akan dilakukan uji coba. Kemudian yang ketiga yaitu low power dan high interest atau tetap mendapatkan informasi. Stakeholder yang masuk pada bagian ini tetap perlu diberikan informasi memadai tentang proyek. Perusahaan cukup memastikan bahwa stakeholder tidak memiliki masalah dengan proyek tersebut dan tetap berjalan sesuai tujuan awal. Dan yang terakhir ada low power low interest atau usaha minimum. Dengan usaha minimum dapat memantau stakeholder dan minat stakeholder dalam proyek. Perusahaan hanya perlu memberikan stakeholder informasi memadai tanpa membebani stakeholder. Proses yang terakhir yaitu memahami stakeholder. Setelah kita mengetahui siapa prioritas dari stakeholder, maka waktunya kita untuk menentukan cara terbaik untuk berkomunikasi sesuai prioritas tersebut. Salah satu caranya yaitu dengan membuat profil masing-masing stakeholder. Analisis stakeholder memberikan pandangan dan ukuran kepada tim yang dapat membantu mengungkap dan menghilangkan hambatan untuk keberlangsungan dalam mencapai tujuan dari perusahaan. Teknik yang dijelaskan di sini memaksa para pemimpin proyek untuk mengidentifikasi dan mendukung kepentingan stakeholder utama. Ketika kepentingan yang tidak dapat didukung muncul, pengetahuan bahwa kepentingan tersebut ada dan tingkat pengaruh yang dapat diberikan oleh stakeholder dapat menjadi aset yang besar bagi perusahaan. Perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan dapat dilihat dari sekedar mengetahui pendukung dan penentang proyek. Memahami kebutuhan dan tingkat pengaruh masing-masing dapat menyelaraskan proyek sesuai dengan tujuan perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penjadwalan sourcing. Penjadwalan sourcing merupakan proses perencanaan dan pengorganisasian untuk memastikan pengadaan barang atau jasa dan pemasok dilakukan secara tepat waktu tanpa adanya penundaan. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai jadwal yang direncanakan, dimulai dengan pengembangan jadwal yang efisien dan pengaturan alur pengadaan yang sistematis. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam penjadwalan sourcing. Yang pertama, mengidentifikasi peluang strategi sourcing. Langkah pertama adalah mengkategorikan pembelian dan menganalisis pengeluaran untuk setiap kategori yang mencakup total, frekuensi, dan pola pengeluaran untuk menentukan volume dan potensi peningkatan. Yang kedua, mengevaluasi dan memilih pemasok. Setelah identifikasi peluang, perusahaan membuat daftar pemasok yang potensial dan mengevaluasi mereka berdasarkan faktor seperti stabilitas keuangan, reputasi, kualitas produk, harga, dan kemampuan pengiriman tepat waktu. Yang ketiga, ada merumuskan rencana sumber dan menilai pasokan. Pembeli dan manajer kategori merencanakan proses pengadaan dengan menggunakan alat seperti permintaan informasi, permintaan proposal, dan permintaan laporan mendapatkan informasi lebih rinci dari pemasok. Yang keempat, menyelesaikan negosiasi dan memilih pemasok. Pada tahap ini, perusahaan menganalisis berbagai faktor negosiasi seperti kualitas dan harga produk. Setelah itu, perusahaan memilih pemasok yang paling sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, adalah menyelesaikan kontrak dan mempermalukan pembelian. Setelah memilih pemasok, perusahaan menyusun dan menyepakati kontrak yang sesuai hukum dan mengatur tanggung jawab kedua pihak. Terakhir, ada penunjukan dan optimalisasi kinerja pemasok yang sudah berlangsung. Setelah kontrak disepakati, perusahaan memotong kinerja pemasok yang sudah berlangsung menggunakan indikator kinerja utama atau KPI, serta terus mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan perusahaan memenuhi kontrak secara tepat. Selanjutnya ada penganggaran sourcing. Penganggaran sourcing merupakan proses yang merencanakan sumber pengeluaran atau anggaran dana untuk pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Dan kedua ada penghematan biaya. Dengan penetapan penganggaran yang ketat, perusahaan dapat mengoptimalkan biaya dalam kebutuhan barang dan jasa. Yang terakhir ada ketahanan bisnis. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan tersedia dengan biaya yang demikian. Kemudian terdapat beberapa manfaat dari penerapan penganggaran sourcing yang baik. Yang pertama, ada perencanaan jangka panjang. Anggaran yang kuat secara strategis dapat meningkatkan perencanaan jangka panjang dan memastikan bahwa tujuan perusahaan tetap menjadi yang
rentan dalam keputusan pengeluaran. Yang kedua, ada penghematan biaya. Dengan menetapkan penganggaran yang ketat, perusahaan dapat mengoptimalkan biaya dalam kebutuhan barang dan jasa. Yang terakhir, ada ketahanan bisnis. Penganggaran pengadaan yang akurat dapat membantu perusahaan dalam mempertahankan ketahanan bisnis di masa ekonomi yang tidak menentu ini. Yang terakhir ada sourcing strategi, jenis sourcing. Sourcing strategi sendiri yaitu rencana untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memilih pemasok untuk barang dan jasa. Mencakup analisis kebutuhan perusahaan, kondisi pasar, kemampuan pemasok, dan potensi risiko dalam pengadaan. Dan selanjutnya yaitu demand sourcing. Demand sourcing yaitu proses strategi untuk mengidentifikasi, analisis, dan memenuhi kebutuhan pelanggan terhadap barang dan jasa. Ini bukan pemahaman mendalam mengenai kebutuhan bisnis, perencanaan matang, dan penyesuaian dengan kebutuhan jangka panjang. Demand sourcing sendiri bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atau pasar dengan menyediakan barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian memastikan ketersediaan barang dan jasa untuk mendukung operasional bisnis dan menciptakan rantai pasok yang efisien dari pemasok hingga pelanggan.